Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda hari ini? Semoga para sahabat beserta keluarga semuanya selalu dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh syukur pada Tuhan. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di program Oase Rohani Katolik pada hari ini, Pekan Biasa ke-30. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Krisantus Emmanuel Nurak, CMF. Baiklah, mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Kristo, selamat datang. Apa kabar, Romo? Terima kasih, kabarnya selalu baik. Puji Tuhan, Romo. Semoga selalu lancar dan semangat ya dalam tiap tugas Romo. Amin, amin, amin. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, marilah kita siapkan hati kita. Kita akan mohon tuntunan Roh Kudus melalui doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan, Romo. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat ORK yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala anugerah dan berkat yang telah kita terima. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih dan kerahiman-Mu yang tiada batas untuk hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau begitu menyayangi kami dengan memberikan hal-hal baik dalam hidup kami. Kau memberikan kepada kami keluarga biologis yang senantiasa mendukung, mendoakan kami, hingga kami berada di tempat ini dalam keadaan yang baik. Kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada. Semoga mereka semua senantiasa berada dalam naungan kasih-Mu. Juga Tuhan, pada kesempatan berrahmat ini, kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Putra-Mu Yesus Kristus begitu peduli dengan kami. Ia mengesampingkan aturan-aturan hanya demi kebaikan kami manusia. Sudi kiranya dengan kesadaran akan kasih-Mu yang begitu luar biasa ini, kami semakin didorong untuk terus bertumbuh dalam iman akan Putra-Mu, bertumbuh dalam kasih akan Dikau dan sesama, dan semoga kami menjadikan seluruh hidup kami pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon semuanya ini lewat perantaraan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan bacaan Injil dari Injil Lukas. Baiklah, mari kita mulai permenungan iman kita. Antifon pembuka. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah-Mu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 9, ayat 1 sampai dengan 5. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka itu adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadat, dan janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita. Kita akan mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului oleh bait pengantar Injil oleh Romo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar, meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Nah Romo, kira-kira Tuhan hendak menyampaikan pesan apa Romo untuk kita semua hari ini? Baik Bu Gio yang baik hati, saya secara pribadi senang sekali bisa ambil bagian dalam permenungan ini, membagikan firman Tuhan, pengalaman iman pribadi saya, berkaitan dengan dua bacaan yang kita renungkan pada hari ini. Ya, kita secara keseluruhan kedua bacaan hari ini berbicara tentang kepedulian ya Tuhan kepada umatnya, terutama berkaitan dengan keselamatan jiwa. Ya. Keselamatan jiwa itu kita lihat di bacaan pertama, dan keselamatan jiwa dan raga kita lihat di bacaan Injil. Ya. Jadi mungkin lebih baik kalau kita belajar dulu dari Rasul Paulus ya dalam bacaan pertama ya. Dalam bacaan pertama tuh kalau kita membaca teks ini kita bertanya-tanya, kok Rasul Paulus kok gitu amat sih? Begitu sayang kepada keluarganya, boleh dikatakan seperti itu. Dia sampai mengatakan mau terpisah dari Kristus, bayangkan. Ya.
Ya, Romo. Itu sebuah ungkapan yang ya kalau kita baca sebentar kita kok nggak dalam ya imannya. Tetapi kalau kita refleksi lebih dalam justru melukiskan bagaimana Rasul Paulus itu percaya kepada Yesus. Dia percaya bahwa mengenal Yesus itu memberikan jaminan keselamatan. Kalau tidak mengenal Yesus, justru sebaliknya. Orang akan mendapatkan celaka. Jadi karena saking dia itu sayang dengan keluarganya, keluarga biologis, maka dia bilang, kalau memang mereka ini pada akhirnya diselamatkan dengan mengenal Yesus, dan saya harus mengorbankan diri agar mereka itu selamat, biarlah saya mengorbankan diri. Itu saking cintanya Paulus kepada bangsanya, pada keluarga, juga saking percayanya Paulus kepada Yesus, bahwa Yesus itu satu-satunya penyelamat. Sehingga kalau dia katakan, ini kalau bisa ditukar supaya keluarga saya ini bisa selamat, biarkan hal itu terjadi. Meskipun kita semua tahu pada akhirnya tidak terjadi hal ini ya, karena kaumnya itu memang sampai sekarang mereka ya, terutama kalau kita lihat bangsa Israel ya, sampai sekarang mereka belum percaya tuh kalau Yesus itu sebagai Mesias. Mereka masih menanti terus tuh. Jadi kalau kita berpikir, bagaimana ini relasi kita dengan teman-teman kita, terutama kaum Yahudi, wah itu hubungan kita tuh jauh banget tuh. Kita sudah melihat Mesias itu dalam diri Yesus, mereka tidak melihat tuh. Ya. Kelihatannya biasa-biasa aja, tetapi kalau masuk lebih dalam itu, terbentang perbedaan atau jarak yang sangat besar, begitu luar biasa, jauh ya. Iya, bisa dimengerti juga ya Romo ya. Paulus pada saat itu mungkin nggak habis pikir gitu ya Romo ya. Mungkin mengelus dada gitu ya Romo ya. Aduh, keselamatan yang udah untuk mereka bangsa Israel kan bangsa yang punya hak istimewa, bangsa terpilih ya Romo ya. Di sini kan tertulis dengan baik di sini nih. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari demi saudara kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka itu orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, menerima hukum Taurat, ibadat, dan janji-janji. Mereka itu keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia. Jadi Paulus tuh kasihan. Ini bangsa yang terpilih kok di ujung-ujungnya mereka tidak dapat keselamatan. Karena mereka tidak mengenal Yesus, tidak mencintai Yesus, tidak melayani Yesus, dan pada akhirnya tidak menyembah Yesus. Ya, sebenarnya mereka tuh sudah mendapatkan, boleh dikatakan tuh jalan mereka tuh sudah mau tiba pada keselamatan tuh di depan tuh. Fast track ya Romo. Ya, tetapi aduh sayang sekali mereka tidak percaya kepada Yesus kan. Sementara Paulus sudah menyaksikan sendiri bagaimana Yesus itulah yang menyempurnakan semua yang bangsa Israel ini sudah terima. Iya, bisa dimengerti sih Romo ya, keprihatinan dan kesedihan dari Rasul Paulus. Bahkan saya pernah juga membaca dari salah satu sumber bahwa Paulus dalam kerasulannya mengajar ke kota-kota asing, pasti akan menyempatkan dulu juga untuk mengajar di sinagoga Yahudi ya Romo ya. Betul. Jadi ini sebenarnya juga tanggung jawab moralnya Paulus, tanggung jawab iman lah ya. Itu karena dia yakin bahwa Kristus ini adalah penyelamat, maka saya harus sampaikan tuh kepada saudara-saudari saya, keluarga saya, ini loh yang menyelamatkan kalian. Saya tidak pengen saya selamat sendiri. Kalau bisa kita sama-sama, ayolah, mari kita selamat bersama-sama. Ya, ini juga sebenarnya pelajaran penting bagi kita, supaya kita juga peduli dengan sesama kita yang lain tuh. Terutama anggota keluarga kita ya. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu penyelamat kita, kalau Bunda Maria itu bunda kita yang kalau kita datang kepadanya, kita mohon sesuatu, dia akan dengan tulus sampaikan kepada putranya, kita tuh harus sampaikan juga kepada anggota keluarga kita, sahabat kenalan kita, ayo. Bukan berarti kita tujuan utamanya ya supaya orang semua kenal Katolik itu apa, tetapi lebih dalam bahwa ini loh keselamatan. Saya mengenal, saya yakin bahwa dialah yang menyelamatkan saya. Saya tidak mau keselamatan ini hanya untuk saya. Ya. Tetapi kemudian kita jangan terlalu ekstrim. Nanti misalnya, kalau begitu keluar di luar di jalan-jalan tuh, ayo percaya kepada Kristus, ayo semua ya, janganlah.
Kita Iya, juga Romo. harus menghargai kenyamanan orang lain, ya. Iya. Kalau ada kesempatan untuk kita sampaikan, sampaikanlah dengan penuh kasih, ya. Orang bahasa Jawa welas asih dan lain sebagainya, dengan cinta yang dalam, ya. Kita Iya, sampaikan, tapi tidak boleh dengan kekerasan atau memaksa orang lain. Tidak boleh gitu, Romo, pemaksaan. ya. Paling tidak itu tanggung jawab kita bahwa saya sudah sampaikan, ya. Kalau kalian tidak percaya, ya tidak apa-apa. Tetapi kebenarannya ini, menurut iman saya seperti ini. Ya, Iya. itu yang mungkin bisa kita pelajari dari bacaan pertama, ya. Ada banyak hal sih sebenarnya yang bisa kita pelajari. Iya, Romo. Karena ya ini sekedar mempertegas ya beberapa ayat kitab suci yang sering dikutip oleh orang. Ketika Paulus itu mengenal Yesus, dia katakan, setelah aku mengenal Yesus segalanya kuanggap sampah. sampah. Ya, itu loh, sampai sedalam itu loh. Padahal Paulus ini orang yang sangat terhormat. Ya. Orang Israel sejati, ya. Dia itu pintar, ya. Dia itu kuasai hukum Taurat, ya. Tapi bayangkan, setelah dia bertemu dengan Yesus, dia memang segalanya kuanggap sampah. Ya. Jadi betapa dalamnya, ya, perjumpaan Paulus dengan Yesus itu, ya. Sekali berjumpa loh, dia sampai langsung semacam 180, 360 derajat. Iya lah, pokoknya total setotal-totalnya dia itu berbalik tuh. Jadi ya sekalipun apa ya, bangsa Israel itu bangsa yang dipilih, yang Paulus sangat kasihi, yang membuat di sini Paulus bilang membuat aku sangat bersedih hati. Tetapi ternyata setelah mengenal Yesus dia tetap, ya, ternyata ada yang jauh lebih dahsyat, yaitu Kristus. Ya. Nah, itu kita bisa pelajari ya, bahwa kalau perjumpaan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan itu mengubah kita. Mengubah kita. Perjumpaan yang sungguh-sungguh itu mengubah kita. Kita belajar dari Paulus, kita berdoa, kita memohon, ya, supaya Tuhan memang memberikan kepada kita ya pengalaman yang dalam, pengalaman rohani yang dalam, sebagaimana yang dialami oleh Paulus. Ya. Sekali berjumpa, segalanya kuanggap sampah. Ya, itu ungkapan yang sangat-sangat dalam dari Rasul Paulus. Ya. Ya. Mungkin seperti Rasul Paulus juga, Romo, kita yang sudah mengalami juga bahwa pribadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah Sang Penyelamat, bahwa sosok yang bisa dibilang segalanya begitu. Betul, ya Romo ya. Betul. Tentunya kita juga ingin menawarkan keselamatan itu, merindukan orang-orang terdekat kita untuk mengalami keselamatan juga ya Romo ya. Nah itu bagaimana Romo jika kita memiliki kerinduan agar teman, keluarga, sahabat terdekat kita itu juga mendapatkan keselamatan? Apa yang hal-hal praktis apa yang Romo yang bisa kita lakukan? Yang pertama tuh kalau menurut saya ya harus dari dalam dulu, ya, bahwa bahkan kita percaya iman kita akan Tuhan itu juga anugerah dari Tuhan sendiri. Maka poin yang tidak boleh dilupakan adalah kita berdoa. Ya. Pertama kita membawa orang-orang yang kita kasihi itu di dalam doa pribadi kita. Itu penting sekali. Ya. Kalau kita lihat dalam teks-teks kitab suci itu, Yesus itu sebelum dia pergi berkarya dimanapun berjumpa dengan orang, dia sudah berdoa dulu. Atau dengan bahasa lain, ada beberapa teks kitab suci yang kita dengarkan pada perayaan Ekaristi harian beberapa pekan lalu itu, Yesus mengirim utusan sebelum dia pergi ke tempat itu. Tersebut. Bagi kita, ya itu adalah doa kita. Kita mengirim terlebih dahulu doa kita, berkat, mohon rahmat dari Tuhan untuk menyentuh hati saudara-saudari kita itu terlebih dahulu, sebelum kita ya mengajak mereka dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita. Tapi yang pertama, kita harus mengajak Tuhan sendiri yang bekerja. Ya, kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Tidak boleh kita berjuang sendiri. Ya, itu catatan yang paling penting ya, bahwa pertama kita mendoakan mereka. Yang kedua, ya kalau kita dengan ya, iman itu juga perbuatan. Tunjukkan perbuatan kita. Ya, kadang kalau kita hanya berbicara saja, orang kadang bertanya,
dia hanya berbicara teori saja. gitu ya, Romo, Teori. ya. Ya, kadang perlu kita seimbangkan dengan tindakan kita, teladan perbuatan kita, pertindakan kita ya, Romo. Ya. Tetapi jangan sampai itu membuat kita kemudian fokus pada diri kita sendiri. Ya. Bahwa Tuhanlah yang sebenarnya harus kita utamakan. Dialah yang bekerja. Karena kadang kita tuh fokus pada diri kita berjuang. Kalau bisa kata-kata saya dengan perbuatan saya harus balance nih. Ya memang kita peduli. Karena peduli dengan saudara-saudari kita yang lain, ya kita pengen mereka juga selamat, maka kita berjuang tuh kadang dalam hidup kita berjuang kalau bisa supaya mereka ini percaya dengan kata-kata saya harus seimbang tuh antara perbuatan dan juga perkataan saya. Kita berjuang sampai kita lupa Tuhan tuh, melibatkan Tuhan di dalam usaha kita itu. Padahal kita tahu persis tuh, Paulus itu bertobat bukan karena rasul-rasulnya, murid-muridnya Yesus tuh. Tetapi Yesus sendirilah yang menyentuh. Tuhan sendiri yang menyapa. Ya. Menyapa Paulus. Jadi dengan keluarga kita atau orang-orang yang kita kasihi, yang kita pengen supaya mereka juga mengenal, kemudian mencintai, kemudian melayani, dan pada akhirnya menyembah Yesus, itu jangan usaha kita sendiri. Ya, kita tetap melibatkan Tuhan tuh. Ya. Kadang mungkin perbuatan kita, ya kita sebagai manusia, kadang perbuatan kita mungkin tidak sama dengan perkataan kita. Tetapi perkataan kita tuh kadang, kok saya ngomong kata-kata yang sederhana biasa aja kok bisa mengubah hidupnya dia. Kadang kita kaget tuh. Ya. Padahal kita tahu persis tuh, saya ini bukan orang yang sempurna, bukan orang yang suci. Tapi ya itulah. Kita harus membuka begitu banyak ruang untuk Tuhan sendiri bekerja melalui kita. Kita harus menyadari bahwa kita ini alat, ya. Jadi persiapkan diri sebaik mungkin untuk Tuhan gunakan. Tetapi karena kita sebagai alat, maka yang sebenarnya yang motor utama adalah Tuhan sendiri. Jangan sampai kita lupa itu ya. Jadi tetap bekerja sama dengan Tuhan sehingga pelayanan kita, kepedulian kita kepada saudara-saudari kita yang lain itu tidak berat tuh. Karena Tuhan sendiri yang bekerja tuh. Kita kadang berjuang sendiri tuh kita akan lelah, capek, sampai lemas tak berdaya. Iya, kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri betul. Ada batasnya ya, Romo. Ada batas, ya. Iya, menarik tadi pesan dari Romo untuk dibekali dulu dengan berdoa ya, Romo. Betul. Ya. Jika Tuhan yang bekerja tentunya bisa melembutkan tiap hati yang keras, begitu ya, Romo ya. Terima kasih Romo untuk permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua di sesi pertama. Semoga seturut pesan dari Santo Paulus pun kita semakin memiliki kasih, semakin peduli untuk turut ambil bagian dalam mengajak sesama kita agar keselamatan itu pun dapat diperoleh oleh semuanya ya, Romo. Iya, betul, betul. Tidak hanya kita yang sudah mengenal Kristus. Baiklah Romo, kita sudah berbincang-bincang di sesi pertama. Nantinya di sesi kedua kita akan melanjutkan dialog iman kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo Krisantus Emmanuel Nourak, CMF, dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita, kembali kami sampaikan informasi jika para sahabat ingin memberikan saran, masukan, maupun sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat email kami orkaj2021@gmail.com ataupun melalui nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Baiklah Romo, setelah tadi kita di sesi pertama sudah mendengarkan inspirasi iman dari bacaan pertama ya Romo ya. Betul. Kemudian di sesi kedua ini kita akan mendengarkan inspirasi iman dari bacaan Injil. Ya, di bacaan Injil ini kan dikisahkan untuk kesekian kalinya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, Romo. Benar.
Luar biasa sekali ya. Kita lihat dalam bacaan Injil ini, orang yang hadir di situ mengamati dia dengan saksama tuh. Ini jangan bayangkan orang terpesona dengan dia tuh, orang yang mau situ. Ini Yesus ini apa-apaan ini? Sesuatu yang seharusnya tidak boleh dia lakukan ya. Jadi orang mengamati dia dengan saksama, dalam arti orang lagi geram tuh lihat dia tuh. Ini kok beda sendiri nih orang itu bahasa harusnya. Bahasa kasarnya mungkin jauh lebih itu kurang lebih seperti itu ya. Tetapi itulah Yesus selalu berjalan di samping hukum, aturan ya. Dia selalu di samping aturan untuk keselamatan manusia, untuk kebaikan manusia, untuk keselamatan ciptaan, kebaikan ciptaan ya. Itu yang boleh katakan keseluruhan ya, berkaitan dengan itu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat itu ya. Tetapi kalau kita lihat satu persatu atau ya secara lebih detail tentang bacaan Injil hari ini, terutama kita hubungkan dengan bacaan pertama tadi, kita lihat tuh ternyata pada di situ dikatakan pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi. Itu diundang atau gimana ya, Romo? Kita kurang tahu, tetapi Yesus datang situ, bisa jadi dia diundang, bisa jadi memang ya dia datang sendiri. Ya, tapi Yesus itu sudah sangat terkenal sekali tuh. Ya. Terkenal karena kepintarannya, terkenal karena kebijaksanaannya, terkenal karena kuat kuasanya. Sudah punya banyak pengikut ya, Romo banyak ya? Sekali pengikutnya. Walaupun dia mungkin masih kalah dengan pengikutnya Yohanes Pembaptis tuh. Yohanes Pembaptis itu lebih terkenal tuh, terkenal sekali Yohanes Pembaptis itu ya. Tetapi Yesus itu sudah dikenal ya dengan baik. Poin yang sebenarnya mau kita sasar dari ini adalah bahwa Yesus juga datang ke rumah orang Farisi yang dalam banyak hal tidak sepaham dengan dia. Ya. Mereka mengagumi Yesus kepintaran, kepandaiannya, tetapi dalam banyak hal mereka tuh menolak Yesus tuh. Karena segala sesuatu sepak terjang hidup Yesus itu tuh meruntuhkan tuh sebagian keyakinan mereka, tradisi-tradisi mereka. Tetapi lihat tuh, Yesus berani datang. Ya. Kalau tadi dalam bacaan pertama, Paulus itu sedih hati karena keluarganya orang-orang Farisi itu, Farisi sejati itu, ya tidak diselamatkan, dia berjuang, bahkan mau menukarkan hidupnya supaya mereka diselamatkan. Ternyata Yesus juga datang tuh kepada orang Farisi. Ya. Bagi kita permenungan ya yang tadi dalam bacaan pertama, setiap perjumpaan dua hati ya yang baik, hati Yesus dan hati orang Farisi itu pasti akan mengubah ya, cara hidup orang Farisi. Itu yang kita yakini. Ya. Kalau memang orang Farisi membuka hati, ya mereka yang mengundang Yesus datang ke rumah, pasti mereka akan mengalami perubahan hidup. Dalam artian mereka akan mengenal Yesus, kemudian bisa mencintai, melayani, dan pada akhirnya menyembah Yesus. Tetapi kalau kita lihat di sini tuh, semacam ada pertentangan tuh. Ya. Orang mengamati dia dan Yesus tahu tuh. Yesus tahu nih, ini cari-cari. Saya sudah tahu nih pikiran kalian, cara menatap kalian tuh saya sudah tahu tuh. Kalian maunya apa? Makanya di sini ketika datang orang yang sakit busung air tuh, Yesus langsung bertanya nih, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak tuh? Karena dia sudah tahu tuh, tatapan orang terhadap dia itu mempertanyakan ini nih. Iya. Ketika orang pasti menunggu-nunggu ya, pasti mau sembuhin lagi. Dia mau sembuhin atau tidak nih? Nah, kita coba lihat tuh ya. Nah, jangan main-main dengan Yesus tuh. Kalau berkaitan dengan keselamatan orang lain, ya, kebaikan hidup orang lain, Yesus itu tidak tanggung-tanggung tuh. Dia tidak tanggung-tanggung, dia tuh total. Kalau bisa 200%, 200 tuh. Ya totalnya itu bisa kita lihat sampai dia mati di kayu salib tuh. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih orang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Ya. Jadi kalau hanya sekedar ini hanya untuk gertakan orang-orang Farisi, ya tidak ada apa-apanya untuk Yesus tuh. Makanya Yesus berani tuh menyembuhkan ini. Dan pertanyaan Yesus ini penting tuh. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Tetapi mereka semua diam saja. Kenapa demikian? Karena ternyata ya dalam teks kitab suci, orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu ketika mereka mau membantah Yesus, segala tindakan Yesus, pendasaran mereka tuh jelas tuh. Jadi mereka itu bukan orang yang sentimen sebenarnya, orang-orang Farisi itu.
orang-orang yang punya pendasaran. Kalau ini tidak benar, dasarnya ini nih. Ini bukan soal sentimen tuh. Ada dasar argumennya. Ada dasar argumennya. Oh, Taurat mengatakan begini tuh. Ya. Hari Sabat kita harus berhenti dari pekerjaan kita. Itu tertulis tuh. Tetapi di dalam Taurat tidak ada larangan tuh. Boleh menyembuhkan orang atau tidak. Boleh berbuat baik atau tidak tuh. Jadi Yesus tuh memanfaatkan zona abu-abu itu semaksimal mungkin tuh. Ada zona abu-abu yang tidak dikatakan itu pasal KUHP ya. Yang abu-abu itu dia maksimalkan tuh. Oh kan tidak ada di situ. Boleh berbuat baik. Ya kan? Sehingga Yesus maksimal tuh. Pada harinya maka dia bertanya, orang diam saja. Kalau seandainya di dalam Taurat itu ada larangan bahwa tidak boleh menyembuhkan orang, tidak boleh berbuat baik, pasti mereka ngomong tuh orang Farisi. Nah, makanya mereka diam saja. Karena memang di dalam Taurat tidak ada tertulis secara spesifik tentang boleh menyembuhkan orang atau tidak. Jadi dijawab ya atau tidak pun serba salah. Serba salah. Ya, Romo, ya. Kau mau mengatakan ya, dasarnya di mana tuh? Mau mengatakan tidak, yes. Kemudian kunci di waktu. Kalau kamu punya anak yang terperosok ke dalam sumur atau apakah kamu diam saja? Jadi ya itulah memang kepintaran Yesus itu seperti. Jadi Yesus itu juga berbuat sesuatu tuh bukan asal buat saja. Dia memanfaatkan betul. Dia tuh tahu betul. Dia bilang apa? Saya tidak akan mengurangi satu titik pun pada hukum Taurat. Dia tidak mengurangi. Ya. Jadi ada zona abu-abu yang memang benar-benar dimaksimalkan oleh Yesus betul-betul ya. Dan ya itu sesuatu yang sangat penting. Tapi kalau jauh lebih dalam lagi, misalnya kalau kita merenungkan tentang untuk apa sih hari Sabat itu? Ya. Kalau kita lihat tuh dari kisah penciptaan misalnya, Allah tuh bekerja tuh menciptakan, ya kan? Selama 6 hari dia bekerja, kemudian hari berikutnya dia istirahat tuh. Tapi dia istirahat itu bukan Allah tidur tuh. Saya tidur dulu, rehat dulu, badan sakit semua nih, remuk redam. Tidak. Allah justru hari ke-7 berhenti, dia melihat semua tuh baik adanya, kemudian dia memberkati. Jadi poin dari hari Sabat adalah memberkati. Beristirahat dari pekerjaan, tetapi waktunya untuk memberkati. Untuk memberkati, untuk memperhatikan secara menyeluruh. Ya boleh dikatakan orang menarik diri, introspeksi diri, mengenal diri. Jadi refleksi diri. Sudah sejauh mana saya berlangkah? Perbuatan saya itu bagaimana? Tetapi poin paling penting adalah hari Sabat istirahat untuk berdoa, untuk dekat dengan Tuhan, untuk merenungkan sabda Tuhan. Yang ujung-ujungnya adalah kita berbuat kasih tuh, untuk menolong orang lain tuh. Jadi kalau Yesus pada hari ini dia berbuat baik, dia menolong orang lain, sebenarnya sejalan dengan makna sesungguhnya dari Sabat itu sendiri, yaitu untuk memberkati orang lain, untuk menyelamatkan orang lain. Ya, jadi inilah pemahaman yang penting. Ya, jangan sampai kita membaca aturan itu sekedar apa yang tertulis di atas kertas, tetapi harus sampai cari tahu tuh kenapa ini bisa tertulis tuh, dasarnya apa tuh. Ya, fondasinya kita harus tahu tuh supaya kita tahu bagaimana kita berlangkah. Ya. Jadi Yesus hari ini menyembuhkan orang yang sakit busung air ini, ya satu tindakan yang baik, ya. Kalau boleh dikatakan inilah kesempurnaan dari Taurat, yaitu kesempurnaan dari Sabat, yaitu memberkati hidup orang lain, menyelamatkan orang lain, mensejahterakan hidup orang lain. Itu puncak dari Sabat itu. Sabat itu kan tentang kasih Allah sebenarnya. Allah mau menyelamatkan dengan kalian tidak boleh buat ini, kalian harus ini. Itu hukum Taurat ya. Supaya kalian dapat berkat bukan kutuk. Ya. Jadi intinya dari Sabat adalah kita untuk memberkati, waktunya untuk memberkati orang lain, waktunya untuk kita mendekat dengan Tuhan, untuk kita berdoa. Jadi jangan sampai hari Sabat kita tidur di rumah, tetapi justru pergi ke gereja tuh. Jangan, ini hari Sabat ini kami harus tinggal di rumah, tidak boleh keluar dari rumah, berdoa pun tidak. Kalau bisa tidak boleh berbuat baik juga. Senyum pun tidak boleh. Itu tidak benar lagi tuh. Ya, itu seperti itu. Jadi mungkin poinnya lebih mengutamakan perbuatan kasih ya, Romo ya, daripada buta karena peraturan. Betul, begitu ya, Romo. Kita harus berjalan di samping aturan itu ya.
Waktunya Tuhan lah, waktunya Tuhan itu waktu untuk memberkati. Ya. Jadi kita juga, makanya kita selalu berdoa tuh, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Itu yang paling penting tuh. Karena menjadi berkat bagi orang lain itu tidak istirahat tuh. Harus terus-menerus tuh, tidak ada hari istirahat. Bagaimana kita mau memberkati orang lain? Hari ini saya istirahat dulu lah dari kebaikan. Ya. Iya, apalagi kalau ada situasi yang emergensi ya, Romo. Nah, tepat sekali tuh. Dalam keadaan emergensi, aturan kita kesampingkan dulu. Apalagi ya itu kan, salus animarum suprema lex. Itu keselamatan jiwa, ya hukum tertinggi tuh. Ya, jadi itu. Makanya Yesus melakukan ini karena itu. Keselamatan jiwa, hukum tertinggi tuh. Di atas Taurat tuh. Di atas Taurat. Iya. Jadi dengan demikian ya, sahabat bolehlah kita berjalan di samping. Kalau memang kita membaca sahabat secara literer saja. Tapi membaca sahabat secara lebih dalam, tidak ada yang salah tuh dalam berbuat baik. Tidak ada aturan yang melarang orang untuk berbuat baik. Iya, sangat menarik pemaparan dari Romo tadi. Kita jadi punya wawasan baru bahwa kaum Farisi pun sebenarnya kaum yang ingin Yesus dekati ya, Romo ya, untuk mendapatkan keselamatan. Mungkin juga sebenarnya hukum Taurat merupakan penuntun hidup bagi mereka sampai nanti Tuhan Yesus datang ya, Romo, untuk menyempurnakan. Jadi mereka itu memang hidup berdasarkan itu. Hukum Taurat itu kan hukumnya Tuhan. Hukumnya Tuhan. Jadi kalau mereka percaya pada Tuhan, berarti mereka harus menjalankan ini tuh. Jadi mereka tuh kalau kemudian tegas itu, kita tuh jangan melihat mereka secara negatif. Itu bentuk dari mereka percaya tuh. Nah, persoalan kita adalah, saat ini mereka tuh tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Ya, yang dijanjikan di dalam, yang tertulis di dalam Taurat itu. Nah, itu persoalannya, perbedaannya di situ doang tuh. Iya, baik Romo, sangat menarik Romo perbincangan kita di sesi pertama dan kedua ini. Mungkin boleh diberikan kembali Romo poin-poin kesimpulan permenungan dari bacaan liturgi kita hari ini, Romo. Oke, memang dua bacaan pada hari ini sangat menarik ya. Berbicara tentang keselamatan sih. Ya. Baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, poin pokoknya adalah keselamatan itu ya hukum tertinggi. Ya. Dengan demikian, ya, kita harus mengusahakan segala cara agar orang lain bisa selamat. Ya. Jangan kita mengekang keselamatan itu hanya untuk diri kita sendiri. Ya. Keselamatan itu harus untuk semua. Ya. Jadi dari sini kita belajar untuk benar-benar mengutamakan perbuatan baik, menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain. Agar orang lain pun ya bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, agar mereka bisa mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, kemudian melayani Tuhan, dan yang paling pokok adalah mereka bisa menyembah Tuhan. Amin. Ya. Jadi mengenal, mencintai, kemudian melayani, kemudian menyembah. Itu doa apostolik, saya kata-kata itu doa apostolik dari Santo Antonius Maria Claret. Ya. Jadi segala tindakan kita pada akhirnya harus sampai pada level menyembah itu. Tuhan, ya, menyembah Tuhan ya. Membawa orang supaya mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Orang kalau sudah mencintai, orang akan melayani itu. Nah, setelah melayani, orang jangan lupa untuk menyembah Dia sebagai Tuhan. Di sini di bacaan pertama itu, Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Itu kata Rasul Paulus tuh. Ya. Jadi ujung dari semua itu kita harus menyembah Tuhan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Romo. Semoga poin-poin yang sangat bagus yang Romo sudah sampaikan untuk kita semua semakin memberkati, semakin meneguhkan iman kita. Baiklah Romo dan para sahabat, kita sudah sampai di akhir acara kita. Marilah kita akhiri permenungan iman kita dengan doa dan berkat penutup dari Romo. Silahkan Romo. Saudara-saudari, sahabat ORK yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami kembali mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas sabdamu yang boleh kami bagi bersama dalam
kesempatan ini, sudi kiranya kami semua yang Engkau sapa melalui bacaan-bacaan suci hari ini, semakin didekatkan dengan Dikau sendiri, dan datang kepadamu untuk memohon rahmat dan perlindungan, pertolongan dari Dikau sendiri. Jadikan kami kekasih hati-Mu, permata di hadapan-Mu sendiri. Semoga kami senantiasa Kau lindungi, Kau jauhkan dari segala mara bahaya, terutama dalam tugas pelayanan kami, dalam mewartakan kasih dan kebaikan-Mu kepada sesama kami. Berkatilah pekerjaan harian kami. Semoga segala sesuatu yang kami kerjakan memberikan hasil yang secukupnya bagi hidup kami masing-masing. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu Dan bersama roh-Mu. Semoga hidup kita, karya-karya pelayanan kita, pekerjaan harian kita, harapan kita, orang-orang yang kita cintai senantiasa diberkati oleh Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih Romo Kristo sudah berkenan hadir untuk kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Saya dan juga Romo Kristo, kami berdua pamit undur diri. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati.